Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya semua? Baik, kita boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kita sembah hanyalah Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Kita mau angkat lagu pujian, yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allah yang kusembah, yang kusembah hanya
yang ku sembah, hanya yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allah yang ku sembah, hanya Yesus, yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allah. Kau panggil nama Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku, yang turun ke dunia. Yesus, ku sembahkan, curahkan roh
pujian kami ya Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh berkumpul di gerejamu di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Ibu dan Bapak sekalian, gimana tuh kabar? Luar biasa. Tetap sukacita pagi hari ini. Mari kita menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita ya. Siap? Tenang semua kami berdiri. Oh,
remaja, silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan anak-anak Puji Tuhan ya, pujian yang indah dari kaum muda ya. Puji Tuhan, sekarang remaja sudah banyak ya. Biar tidak minta mau dalam doa supaya mudah-mudahan semakin dan semakin diberkati Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Masih siap puji Tuhan? Ayo saya undang lagi berdiri.
Duduk di situ aja, di situ aja duduk. Apa yang pernah dilihat
pagi hari ini Tuhan, kami telah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Berilah hamba-Mu kesehatan, panjang umur dan selalu mempunyai makna dalam menyampaikan firman. Biar firman yang akan disampaikan hamba-Mu di tempat ini Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan jalan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tempat ini ya Tuhan, supaya kami dapat hikmat dari firman yang akan disampaikan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sudah makan? Nanti ya, habis makan firman baru pulang makan di rumah masing-masing. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Pada waktu hari Selasa sampai dengan Kamis, saya mengikuti program Sinode GPA, yaitu berdoa puasa setiap tahun ya, setiap bulan Agustus itu 3 hari ya, tidak makan, tidak minum. Ya. Buat apa sih? Buat ngecilin perut? Bukan ya. Ya. Berpuasa secara medis bagus ya, secara kedokteran bagus ya, karena seperti apa ya, speed tank dikuras ya, jadi supaya bersih. Amin ya. Jadi pada hari terakhir ya udah nggak bisa buang air kecil, air besar udah nggak ada ya, jadi udah keluar semua. Haleluya. Jadi sehat ya, itu secara medis ya. Kalau secara rohani ya, ini kita merendahkan diri ya, seperti Esther ya, Ratu Esther ya, pada waktu dia diancam ya mau dibunuh, maka Ratu Esther mengambil tindakan, yaitu berpuasa 3 hari 3 malam juga, nggak makan dan minum ya. Nah, sesudah dia berpuasa bersama dengan dayang-dayangnya juga puasa, lalu Ratu Esther berani menghampiri raja. Ya, meskipun dia permaisuri, nggak boleh sembarangan ya, waktu nyelonong datang kepada raja, nggak boleh ya, nunggu dipanggil ya, karena raja kan istrinya banyak ya. Ya, istriku nomor sekian datang. Kayak di puskesmas dia panggil. Ini Ratu Esther, dia berani mempertaruhkan nyawanya. Biarpun sudah dipanggil, dia berani. Ya, karena apa? Dia sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berpuasa 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Ya, nggak mati loh, nggak mati ya. Tuhan Yesus berapa hari nggak makan dan minum? 40 hari, coba bayangin ya, 40 hari loh. Ya. Musa, mungkin kita pikir, itu kan Tuhan, lain dong. Yesus kan Tuhan, saya kan manusia. Ya. Yesus manusia apa? Bukan manusia juga Yesus ya. Ya, dia manusia, dia juga ya, Musa sama 40 hari juga Musa nggak makan nggak minum, nggak mati. Ya, kenapa? Manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Musa ya di atas gunung dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya,
Dia ngobrol, nggak rasa. Waktu 40 hari. Bangsa Israel nungguin di bawah gunung. Mana ini Musa? Kok nggak turun Musa? Aduh, jangan-jangan sudah mati. Ya, diperkirakan, ya disangka Musa sudah mati. Udah 40 hari nggak turun dari gunung, ya kan, saudara? Tapi ternyata Musa masih hidup. Nah, apa yang diperbuat oleh bangsa Israel? Ya, setelah Musa nggak turun, mereka bikin Allah. Coba, luar biasa ya. Allah dibikin, saudara. Mari kita membuat Allah. Wah, ini gelong ya. Ayo, ibu-ibu, anting-antingnya copot, gelangnya, kalungnya, kumpulin cincinnya, kumpulin, dilebur. Jadi anak lembu emas. Nah, sudah jadi anak lembu emas. Inilah anak kita. Inilah anak kita. Waduh, gila, ya? Melenceng tuh bahasa Israel. Nah, jadi gimana? Mereka menari-nari, mereka beridar-idar mengelilingi itu patung anak lembu emas. Gila itu ya. Padahal itu buatan siapa? Manusia. Kok dibilang Allah? Ya, mereka lupa tuh yang memimpin bangsa Israel dari keluar dari negeri Mesir melewati laut Tebrau. Siapa yang memimpin itu? Allah. Kok anak lembu emas disembah-sembah? Itulah manusia ya. Manusia bisa hari ini bilang haleluya, puji Tuhan. Besok males gua. Bisa. Manusia itu sifatnya begitu ya. Maunya apa? Ditolong terus ya. Maunya ditolong. Begitu menghadapi masalah, katanya Tuhan hidup, katanya Tuhan Maha Kuasa, katanya Tuhan baik. Mana buktinya? Ya, gitu. Jadi kebaikan Tuhan yang lalu udah lupa. Nggak boleh ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kalaupun kita mengalami penderitaan, dia mengucap syukur dan maunya enak dulu. Nggak ada loh. Jadi Alkitab nggak ada janji Tuhan. Ikut aku beres, ikut aku tenang, ikut aku jangan takut. Nggak ada, saudara. Ya. Tuhan nggak pernah berjanji begitu. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib tiap-tiap hari. Ya, pahitnya dulu Tuhan katakan. Kalau manusia bagaimana? Ikut aku tenang, ikut aku beres, ya, ikut aku jangan takut. Itu manusia, ya. Tapi manusia kan bisa berubah, ya kan? Begitu kita mengalami kesusahan, kita datang minta tolong, enak aja lu, gua juga lagi susah tahu. Tetapi Tuhan Yesus tidak begitu ya. Yang pahit-pahitnya dulu, ya dia katakan, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, jadi berpuasa itu artinya merendahkan diri. Ya. Kalau kita merendahkan diri, sama dengan kita menjamah hati Tuhan. Ya, menjamah hati Tuhan. Ya, maka Tuhan pun respon. Ya, dia respon. Dia ada apa anakku? Oh, kamu sakit ya. Oh, kamu nggak ada duit ya. Ya, dari merendahkan diri ya. Haleluya. Ya, di 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Raja Salomo, dia selesai membangun rumah bagi Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri
berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, inilah ya gambaran daripada anak Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu hidup? Ya, secara fisik hidup, ya, secara daging badani hidup. Tetapi bagaimana dengan secara rohani? Ya, rohani juga harus hidup. Jangan cuma badannya saja hidup, bisa ke sana kemari, bisa mundar mandir, ya. Tapi rohaninya juga harus hidup. Ya. Ciri-ciri orang hidup apa? Ciri-cirinya, tanda-tanda orang hidup. Bergerak, ya kan? Bergerak, ya kan? Apalagi ciri-ciri orang hidup? Napas. Coba berhenti napas 5 menit. Bisa? 5 menit nggak napas kuat nggak? Saya pernah nyoba 2 menit doang. 2 menit masih kuat saya. Nggak napas. Ya, kalau 5 menit saya nggak kuat. Ya, jadi tanda-tandanya ciri-ciri orang hidup bergerak, lalu bernapas, lalu apa lagi? Bertumbuh, ya, seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas, membaca Injil Lukas pasal 1. Ya, Tuhan Yesus dia secara fisik bergerak tumbuh, ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, ya. Jadi Tuhan Yesus fisiknya tambah gede, ya, tambah besar. Lalu kepintarannya juga, hikmatnya tambah. Ya, umur 12 tahun Yesus sudah bisa berdialog dengan para imam-imam ahli Taurat, ya. Orang-orang tua-tua yang udah pada berjenggot, ya, di bait Allah. Papa mamanya nyariin, gimana ini Pak, anak kita Yesus kemana? Ya, nggak tahu. Tadi kan ada, ya tadi saya gandeng, tapi kok lepas tangannya, nah, ya lepas. Ya, Yesus kemana ini? Cari, disiarin, ya berita anak bilang, Yesus umur 12 tahun. Siapa yang menemukan? Harap hubungi nomor sekian ya. Belum ada HP dulu ya, beneran. Akhirnya orang tuanya balik lagi, ya, kemana? Ke Yerusalem. Karena tadinya Yesus diajak, ya, merayakan Paskah. Wow, banyak orang, ribuan orang, ya. Jadi papa mamanya pegel, megangin Yesus pegel. Nah itulah, kalau kita menggandeng Yesus, kita bisa capek, ya kan? Bisa terlepas. Tapi kalau Yesus yang menggandeng kita, dia tidak pernah capek. Amin, saudara? Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap diam, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu
Tuhan Yesus tidak pernah capek. Ya. Jadi jangan kita yang pegang tangan Tuhan, tapi Tuhanlah yang pegang tangan kita yang kakek. Wah, akhirnya papa mamanya balik ke Yerusalem. Di sana ada yang tuh anak lu tuh ada di sana tuh, Pak Yusuf, Ibu Maria, no Yesus no ada di bait Allah, lagi diskusi. Bisa iya, ya, waduh, Yesus sedang apa? Berdiskusi. Mengenai apa? Mengenai harga-harga pada naik. Mengenai apa? Keadaan ekonomi? Bukan. Yesus berdialog mengenai firman Tuhan. Wah, orang-orang pada takjub. Anak siapa ini? Itu anaknya tukang kayu, anaknya Yusuf. Sekolah di mana ya dia ini ya? Sekolah di mana nih? Kok pintar sekali. Umur 12 tahun sudah hikmatnya makin bertambah, tambah. Ya, dan makin dikasih oleh Allah dan juga manusia. Nah, kita juga harusnya begitu ya. Kita juga harusnya begitu, saudara. Jangan doa yang penting Tuhan. Yang penting Tuhan lah yang tahu dah. Orang lain mah nggak tahu. Begitu? Tidak. Ya sudah. Orang lain juga harus tahu. Harus tahu. Oh ya benar. Dia sekarang rajin loh. Dia sekarang berubah loh. Dulu mah tukang bohong. Sekarang enggak loh. Ya, dulu merokok. Sekarang enggak loh. Ya. Jadi orang lain juga bisa ngebaca, bisa tahu. Benar. Yesus makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, jadi ciri-ciri yang apa? Ya, yang paling menonjol bagi anak-anak Tuhan itu apa? Ciri-ciri yang menonjol. Pakai kalung salib, ya. Ya, kalung salib. Pakai baju I love Jesus. Begitu? Tidak. Nggak jamin ya. Nggak jamin orang yang pakai kalung salib ditongolin, lalu belakangnya pakai kaos I love Jesus. Tidak jamin. Ya saudara. Jadi ciri-ciri yang menonjol ya, bahwa kita adalah umat kerajaan sorga milik Kristus adalah ya ada kasih, ini ciri-cirinya ya yang nggak bisa nggak bisa disangkal ya dulu ya saudara. Jadi ada pengampunan ya. Ada pengampunan. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan susah mengampuni, susah. Lebih gampang minta ampun sama Tuhan ya. Kalau sama Tuhan gampang ya. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan bilang apa? Ampuni juga sesamamu manusia. Ya, kalau sesama manusia nggak bisa mengampuni, Tuhan juga nggak mau mengampuni loh. Ya, biar kita rajin ke gereja juga. Ya, saudara. Jadi seperti doa Bapa kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, nah, iblis nggak senang, iblis nggak suka kalau anak-anak Tuhan tidak punya musuh. Ya. Punya musuh? Nah, iblis nggak suka. Iblis nggak suka kalau anak-anak Tuhan tidak punya musuh. Iblis maunya kita punya musuh. Ya, kita punya musuh. Ya, Matius 10:36. Injil Matius 10 ayat 36. Maunya iblis begitu. Ya, supaya kita punya musuh. Ya. Dan musuh orang ialah orang-orang semuanya, saudara-saudaranya, ya, musuh orang. Jadi iblis nggak mau rumah tangga itu ayem, adem, tentram, nggak mau dia. Dia mau supaya rumah tangga kacau,
ya, rumah tangga ribut, berantem, cekcok, itu iblis senang. Tapi kalau rumah tangga adem ayem, wah dia ngibrit, ya, iblis nggak betah, ya, dia nggak bisa deh, gua mah nggak betah ke rumah ini, adem ayem, pada rukun. Ya, di Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133. Berbahagialah orang yang, ya, Mazmur 133 ya, 133 ya. Ayat ya. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, meleleh ke leher jubahnya. Terus ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara bersaudara hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat. Hei berkat, pergi ke rumah anakku. Ya. Perintahkan loh saudara. Ya. Diperintahkan berkat, pergi ke sana, Ya. Nurut, berkat harus nurut saudara. Apapun harus nurut ya. Ikan nurut. Ya dah. Pada waktu Yunus bikin salah ya, nggak taat, disuruh pergi ke mana? Ke Tarsus. Pergi ke Niniwe ya, dia pergi ke Tarsus. Maka kapalnya dihantam oleh badai, yang mau tenggelam. Lalu kapten kapal bilang, siapa yang bikin dosa ini? Ayo, siapa yang berdosa? Aku, ngaku. Yunus, saya Pak. Kamu kenapa? Saya diperintahkan Tuhan ke Niniwe. Kenapa kamu ke Tarsus? Ya makanya itulah terjadi seperti ini. Kamu harus dilempar ke laut. Jadi dilempar ke laut. Tapi Tuhan menyuruh ikan besar mencaplok Yunus. Ya, ikan taat. Ulet taat. Tahu ulet ya? Ya, Yunus lagi enak-enak tidur, enak adem, ya, bernaung di bawah pohon. Tahu-tahu kesorot matahari, itu pohonnya pada habis dimakan ulat. Alam menyuruh ulat makan tuh daun-daun itu, ya, biar habis. Jadi Yunus tadinya adem enaknya di bawah pohon, panasan dia, karena daun-daunnya itu sudah habis dimakan ulat aja nurut, ya. Nah, tuh. Singa nurut ya, ya. Waktu siapa sih Daniel, ya, karena dia taat, dia selalu berdoa pada Tuhan. Padahal aturan kerajaan harus menyembah patung, tapi Daniel tidak mau. Biarpun Allahku tidak sanggup menolong aku tidak mau menyembah patung. Wah. Akhirnya Daniel dimasukin juga ya, apa enggak? Enggak jadi ya dimasukin ke singa ya? Jadi, kok doanya enggak didengar? Pasti kira-kira Daniel berdoanya bagaimana tuh? Tuhan, jamahlah hati raja supaya saya tidak dimasukkan ke kandang singa Tuhan. Apa begitu doanya ya? Ya, nggak tahu ya doanya bagaimana tadi itu. Tapi yang jelas singa tidak mencabik-cabik Daniel. Ya, singa tidak melukai Daniel. Singanya dibikin tidur. Wah, raja sebenarnya sayang sama Daniel. Ya, ini cuma karena ya pengaruh daripada orang-orang yang dekatnya raja yang iri sama Daniel ya. Jadi dibikinlah direkayasa sehingga Daniel masukkan dua singa. Besok paginya
Raja Darius memanggil Daniel, apakah engkau masih hidup? Baginda, saya baik-baik saja. Wah, senang Raja Darius. Oh, kamu masih hidup? Hei pengawal, keluarin Daniel. Daniel dikeluarin. Nggak ada yang lecet loh, ya. Bekas cakar singa juga tidak ada. Gantian yang bikin apa tuh? Ya, yang bikin masalah-masalah, ya, yang ngejelek-jelekin si Daniel, ya, gantian. Istrinya, anaknya, semua dimasukin ke kandang singa. Sebentaran aja, burs, tinggal tulang. Tinggal tulang. Ya, jadi hewan aja taat, nurut kepada perintah Tuhan. Ya, jadi ciri-ciri yang menonjol daripada umat kerajaan sorga adalah mau mengampuni. Tidak ada apa? Sakit hati. Amin. Ya. Lalu apalagi ciri-ciri umat kerajaan sorga? Suka berdoa. Bapak Ibu suka berdoa? Doa sehari 3 kali, makan pagi doa, makan siang doa, makan sore doa 3 kali. Apa begitu? Ya. Tuhan bilang kepada murid-murid pada waktu mau disalib, ayo berdoa. Aku rasanya mau mati. Ya, berdoa. Ayo doa. Ngantuk tidur muridnya. Bangun. Doa lagi. Haleluya. Enggak ada suaranya lagi. Lihat pada tidur terus. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bangunin, ya. Akhirnya Tuhan bilang, udah tidur. Aku mau berdoa sendirian. Ya, aku mau berdoa sendiri. Ya, akhirnya Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ya, Tuhan bilang sama Petrus, ya, lihatlah iblis sedang menapik kamu. Ya, tubuh memang lemah, tapi hati pengennya berdoa. Ya, tapi murid-murid mungkin udah capek kali ya, udah tidur. Ya, Tuhan Yesus berdoa sendiri. Ya, coba Tuhan aja berdoa, masa kita anak-anaknya enggak? Ya, doa juga ya, saudara. Ya, jadi di dalam doa menghasilkan apa kalau kita berdoa, Bapak Ibu? Apa yang kita hasilkan kalau kita berdoa? Ya, ada rasa apa? Ya, kepuasan. Ya, ada rasa kepuasan. Ya, nggak rasa, udah 1 jam. Ya, kalau kita sedang asik-asiknya doa, itu tidak rasa. Ya, nggak rasa 1 jam loh. Ya, haleluya. Ya. Jadi di dalam doa ada keintiman. Ya. Doakan itu berarti kita apa? Berhubungan dengan Tuhan. Ya, dari di Matius 6 ayat 6, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, Injil Matius 6 ayat 6. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Jadi jikalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ya, kunci pintu. Ya, saudara. Nah, kontrakan sekarang mah nggak ada pintunya, Pak, ya kan? Cuma disekat aja, sekat ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi. Nggak ada pintunya, Tuhan. Pakai korden kayak srek, gitu ya. Iya, nggak masalah. Nggak ada pintu juga tidak. Maksudnya di sini ada pintu hati, pintu pikiran kita tutup. Ya, pikiran kita jangan
doa tapi pikirannya layak pikirannya. Aduh habis ini kemana ya, habis di gereja mau makan kemana ya, mau jalan-jalan kemana ya, ini korbannya lama amat ini. Dia udah janji sama teman Pokoknya lama, pokoknya lapar. Berbagai orang lapar karena dia akan dipuaskan. Ya repot ya kalau untuk Tuhan kita ngerasain lapar ya saudara. Tuhan pernah lapar nggak Tuhan? Pernah. Coba kalau Tuhan kita nggak pernah lapar, kita doa Tuhan lapar deh Tuhan. Tuhan yang bingung, lapar apa sih, lapar kayak apa sih? Repot kan ya. Kalau Tuhan kita nggak pernah ngalamin lapar, wah repot dah. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita pernah ngalamin lapar. Kapan Yesus ngalamin lapar? Ya, waktu dia berjalan di tengah bolong, dia lihat ada pohon ara, lebat daunnya. Yesus lapar. Yesus pengen makan buah ara itu, tapi dicari-cari dilihat nggak ada buahnya, nggak ada buahnya. Yesus lapar. Ya, Yesus bisa haus? Bisa. Ya, bisa haus. Ya saudara. Yesus bisa nangis? Bisa. Kapan Yesus nangis? Ya, waktu Lazarus mati. Ya, waktu Lazarus mati, Yesus ikut sedih. Ya, jangan si Marta nangis, si Maria nangis. Yesus datang, jangan nangis, jangan nangis. Enggak, Yesus juga ikut nangis, ikut berempati. Ya, jadi kalau kita datang ke rumah duka, jangan cengengesan, ketawa terbahak-bahak. Ya, ini nggak menghargai orang yang berduka ya. Jadi kita juga harus tunjukkan empati kita. Ya, kita juga turut berduka. Ya, orang lagi berduka, kita mau ketawa terbahak-bahak. Ya, ini nggak etis. Ya, Yesus saja nangis dia. Ya, pada waktu Lazarus mati ya, saudara. Haleluya. Nah, jadi ciri utama kita warga negara kerajaan surga adalah adanya pengampun. Dan yang kedua suka berdoa. Lalu dalam berdoa menghasilkan apa? Menghasilkan keintiman. Intim, ya, berdoa, berdialog, ngobrol sama Tuhan. Amin. Ya. Lalu apa lagi dalam kita berdoa? Ya, bisa apa? Kalau suami istri masuk ke kamar, kunci pintu, ya, hubungan intim, ya udah pada dewasa semua, ya kan? Benar? Iya nggak? Enggak. Mungkin ada yang udah enggak. Tuhan Yesus Kristus dialah mempelai laki-laki. Kita semua mempelai perempuan, ya kan? Ada mempelai laki mempelai perempuan ke kamar, satu ngadep sono, satu ngadep sono. Ada? Ya enggak lah, paling saling bercumbu, saling memuji kamu cantik, ya. Nah, ya, hubungan intim dan apa? Halim. Apa? Ya, amin. Nah, kita juga begitu. Ya, kita hubungan akrab intim dengan Tuhan. Lalu mengandung. Apa yang kita kandung dari hasil doa itu? Ya, ada buah-buah mubarak. Ya, jangan, wah, saya udah umur 60, masa hamil? Bukan itu maksudnya apa, saudara? Ya, kita bisa menghasilkan, ya, yaitu karakter Kristus. Ya. Jadi hasil hubungan kita dengan Tuhan
Tuhan sebagai mempelai laki, kita sebagai mempelai perempuan. Ketika kita berdoa, kita hubungan intim dengan Tuhan, kita berdialog, ya, kita memuji, menyembah Tuhan, maka ada hasilnya. Yaitu apa? Karakter kita, ya, sifat-sifat kita yang dulu berubah. Amin. Kalau dulu nggak bisa, saya mah nggak bisa. Sekarang jadi bisa. Ya kalau disuruh ibu doa firman, ya, aduh nggak bisa lah, saya jangan saya dah, jangan. Tapi kalau kita sudah berdoa, Tuhan kasih kita apa? Kepintaran. Ya, ngomongnya kalau tadi doa cuma semenit, amin. Sekarang bisa 2 menit, bisa 3 menit, ya, bisa setengah jam, amin, saudara. Bisa, saudara. Tapi kalau kita bilang, jangan saya nggak bisa dah, amit jangan. Maka oleh Tuhan diambil semua, saudara. Apa yang ada pada kita Tuhan ambil. Jadi benar-benar kita itu blow on jadinya. Ya, benar-benar jadi blow on. Nggak bisa apa-apa. Ya sudah. Nah, tapi kalau kita mau, Tuhan tambah hikmat. Ya seperti tadi kan Tuhan Yesus makin bertambah hikmatnya, kepintarannya makin tambah. Tadinya malu, sekarang berani, gitu ya, saudara. Jadi begitu. Jangan udah anak Tuhan puluhan tahun suruh doa, gue nggak bisa. Heran saya bener. Kalau anak Tuhan nggak bisa berdoa, emang doanya pakai apalan, pakai mantra, iya kan? Jadi anak Tuhan tuh jangan nggak bisa doa, bingung saudara. Aku bilang anak Tuhan nggak bisa doa, ya kan? Emang pakai bahasa Ibrani, emang pakai bahasa apa sih? Arab, ya kan? Ya pakai bahasa kita lah. Ya kalau orang benteng ya pakai bahasa benteng. Kalau orang benteng mah Tuhan, lu tahu dong Tuhan. Gua lagi sakit itu kan. Ya begitu. Ya Tuhan juga maklumin ya, kena benteng. Doanya begitu. Lu gua ya Tuhan maklumin aja, Tuhan ketawanya. Ya jadi nggak masalah ya, yang penting hati kita tulus mau berdoa, haleluya. Ya jadi hasil daripada kita hubungan intim dengan Tuhan, maka akan melahirkan karakter Kristus dalam Galatia 5 ayat 22-23 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ketiga, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, itulah saudara yang akan kita hasilkan daripada akibat daripada kita akrab dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, maka kita akan melahirkan yaitu buah-buah roh. Amin. Ya, sudah ada buah roh apa nih dalam 9 itu? Buah roh itu yang utama adalah kasih. Kasih yang nomor 1. Karena kalau kita ada kasih, semuanya ada. Tapi kalau cuma punya kelemah lembutan, belum tentu dia ada kasih. Ya. Oh, dia ada penguasaan diri, belum tentu ada kasih. Ya. Tapi kalau kita ada kasih, ya, maka semuanya pasti ada. Ya. Yohanes 13 ayat 34. Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan berita baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus
saling mengasihi. Saling mengasihi. Perintah baru aku berikan kepadamu, kata Tuhan. Apa perintah baru itu? Hendaklah kamu saling mengasihi. Bisa? Bisa nggak? Oh susah. Wah nggak bisa dah. Nggak bisa dah. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Jadi kalau saudara mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, maka saudara harus mengasihi. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu Tidak berat. tidak berat. Heran, kok bilangnya berat sih? Berat nggak? Tidak. Tidak berat. Yang berat-berat itu bagiannya Tuhan. Amin. Ya. Kita ini yang ringan-ringan. Ya kan? 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu biasa. Yang luar biasa Tuhan yang hadapi. Amin. Benar? Ya. Jadi kita ini ditentukan untuk menderita. Ya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Jadi kalau ada masalah persoalan jangan ditangking ya, dalam nama Yesus. Masalah pergi dulu. Jangan. Ya. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi saya katakan masalah, persoalan, sakit penyakit itu adalah pupuk. Apa? Pupuk supaya iman kita bertumbuh. Coba tanaman gak dikasih pupuk, ya, nggak berbuah atau berbuah pun asam, gitu. Jadi masalah, persoalan, penderitaan itu adalah pupuk untuk rohani kita. Jadi nggak mungkin anak Tuhan nggak ada masalah, itu nggak mungkin, ya. Jadi namanya anak Tuhan pasti mengalami masalah. Ya, 1 Tesalonika 5. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 yang ke-18. Ayat yang ke-18 itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Dia mengucap syukur. Jadi penderitaan, masalah, persoalan itu adalah pupuk untuk rohani kita, supaya kita bertumbuh. Amin. Jadi kalau ada masalah jangan ditangking. Dalam nama Yesus, penderitaan menyingkir kau. Jangan itu. Kalau Tuhan yang naruh gimana? Tuhan kasih kita penderitaan. Ya, Tuhan kasih kita pupuk. Amin. Hadapi. Amin. Jangan masalah kita tinggal. Ya, hadapi. Masalah harus kita hadapi. Amin. Nah, itulah ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri umat kerajaan sorga, yaitu ya, berani menghadapi masalah. Selama kita tinggal di dunia ini, nggak akan pernah sepi yang namanya masalah. Satu udah beres, datang lagi. Udah beres, datang lagi. Ya terus. Ya, sampai kapan? Sampai kita ya panggil Tuhan pulang. Ya saudara, ya semua maunya diladenin ya.
pakai sepatu dipakein, pakai baju dipakein, nyisir, ya, udah kaku. Tapi selama kita masih hidup, kita akan terus mengalami apa? Persoalan. Ada yang nggak ada masalah nih. Hari ini ada nggak yang saya mau enjoy, saya mau happy, nggak ada masalah. Ada? Pasti semua ada ya. Itu namanya waras. Orang waras. Orang waras pasti ada masalah. Ya kecuali yang hehehe di jalan, hehehe. Itu no problem. Ketawa sendiri di jalan, hehehe. Ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, ya pasti ada masalah, ya saudara, ya. Jadi di mana? Ya di Filipi 1 ayat 2. Surat Filipi, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, ini adalah berkat daripada Allah Bapa. Ya, kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Haleluya, jadi kita bisa dan dapat menghadapi apa saja. Lalu hasil daripada berdoa, selain kita menghasilkan buah roh, apa lagi itu dia? Hasil dari kita intim dengan Tuhan, ya. Adanya tanggung jawab, ya. Anak-anak sekolah dari kecil udah diajarin tanggung jawab, ya. Besok pelajaran apa aja, bukunya, ya siapin sendiri, ya. Jangan orang tua nyiapin, anak mau tinggal cangklong tas begitu. Ya. Jadi anak harus nyiapin sendiri. Ya, besok pelajaran apa? Ya siapin sendiri buku-bukunya. Ya. Diajar bertanggung jawab. Ya, apa yang menjadi itu kepunyaannya ya. Kalau pulang sekolah jangan tiap kali pulang sekolah botol minum hilang, botol minum ketinggalan. Jadi ajar mereka bertanggung jawab. Amin, saudara. Ya, anak-anak Tuhan juga harus bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ya, tugas-tugas yang diberikan laksanakan. Ya, tanggung jawab kepada Tuhan, juga tanggung jawab kepada manusia. Jadi kita, ya, iblis mau mencari celah-celah, mau nuduh kita, nggak ada. Ya, nggak bisa, ya, nggak ada. Karena apa? Ya, hasil daripada hubungan itu dengan Tuhan, ya kita bisa melahirkan buah-buah roh dan juga bisa, ya ada tanggung jawab. Haleluya. Ya itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, agar kita mau miliki kerendahan hati. Dan sebagai umat kerajaan surga, haleluya, miliki adanya kerinduan untuk selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Ada kasih, ada pengampunan. Inilah tanda-tanda, ciri-ciri umat kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Oh, amin. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi
mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan perintah-perintah. Hendaklah kami saling mengasihi. Ciri utama anak-anak Tuhan adalah mudah mengampuni. Tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak punya musuh. Iblis dia senang apabila anak-anak Tuhan punya musuh. Ini yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi apabila kami hidup rukun bersama, iblis tidak bisa mengganggu kita. Iblis tidak betah tinggal di rumah anak-anak Tuhan yang hidupnya tentram damai. Malah Allah memerintahkan berkat-berkatnya masuk ke dalam rumah anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus meteraikan firman. Roh Kudus mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Puji Tuhan, selalu diberkati lewat firman-Nya. Amin. Ya, biar kita mau memiliki kerendahan hati, mau membangun hubungan dengan Tuhan, dan bisa suka berdoa ya. Berdoa itu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Herman yang sudah menjadi saluran berkat buat kita, dan memberkati pelayanan dan keluarganya dan juga seluruh pelayanannya. Tuhan berkati, bagi jiwa-jiwa dimenangkan sama Tuhan memenangkan. Kita akan menabur
Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, menghadapi Mudas ke-11 GPA akan mengadakan rapat sinode, yaitu yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Februari 2027. Maka gereja kita akan berpartisipasi dalam memberikan persembahan, yaitu akan dijalankan kolektor ketiga dimulai pada tanggal 16 Agustus. Jadi mulai minggu depan itu akan ada kolektor 3 kali, dan ketiganya adalah sebagai partisipasi untuk membantu Munas GPA. Ya, selamat kepada Ibu Yohana, Ibu Leni, Ibu Endang, dan Bapak Yanca dan Saudara Marwan yang telah mengikuti sekolah Alkitab online dan telah diverifikasi dan dinyatakan lulus. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa puasa wanita sinode GPA akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Oktober 2026. Biaya per orangnya 200.000 per orang yang akan dilaksanakan di daerah Bogor. Ya, minggu depan kur akan dilayani oleh kaum wanita. Untuk ucapan syukur ada NN dan NN, Ibu Akim, Ibu Ona, dan Saudara Michael. Ya, akan dibaptis pada tanggal 15 Agustus 2026, yaitu Ibu Rosdiana dan Ibu Ancu. Ya, pada hari Sabtu doa pekerja diliburkan, dan kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Ketua Kaum Wanita. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, saya minta kesempatannya sedikit ya. Jangan kalau Ibu bilang katanya kalau saya nggak lagi lain ujung-ujungnya duit. Udah pasti duit, tapi kan duit juga bukannya buat saya, buat kebahagiaan ibu-ibu semua, ya dong. Di sini kita kaum wanita ya kan akan mengadakan jalan-jalan tanggal 29. Masih ada bangku kosong 3 lagi. Saya berikan kesempatan, mungkin ada bapak yang mau ikut, silakan mendaftar. Nah, yang belum bayar, saya minta kalau bisa tolong dilunaskan. Oke, masalahnya kita di sana sudah diminta uang bayarannya ya. Uang bayaran kita sewa tempat ya, terus kita bayar parkir juga, karcis masuk juga, semua itu kita udah bayar, udah lunas ya. Kalau kita nggak bayar, nggak dapat tempat untuk kita ibadah di situ ya. Saya minta tolong bagi ibu-ibu, mungkin ada yang belum melunasi ya, mungkin kalau bisa Jumat besok lah ya di KW harus lunas ya. Terus ada bangku kosong 3 lagi. Siapa yang mau mendaftar, saya silakan kepada Ibu Lingling. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ibu Kuncoro mau ikut. Ada yang makan untuk sembako. Ibu luar yakin? Kalau yakin sakit, kalau boleh diwakilin nggak apa-apa. Ibu Aing. Oh, itu Ibu Aing, satu Ibu luar yakin. Gimana Ibu luar yakin? Ibu Rosdiana. Maju ke depan. Wah, ini Rosdiana maju ke depan.
Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan, Kau pimpin, Kau pegang tangan kami erat-erat ya Bapa, untuk kami dapat melangkah, menjalani hari-hari kami ke depan ya Bapa. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan-Mu Tuhan, dalam kami menghadapi berbagai macam situasi, masalah, persoalan. Tuhan Yesus, kami percaya semua itu Tuhan izinkan, karena Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu, umat kerajaan surga, yang mempunyai hidup berdoa, sebab di dalam berdoa ada keintiman. Di dalam keintiman ada menghasilkan buah-buah roh, dan juga ada tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada sesama. Terima kasih ya Bapak. Sebentar umat akan pulang. Mari Tuhan Kau memberkati umat-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat Allah ini. Kita umat yang percaya katakan, amin. Aku